Meski MK akhirnya memutuskan untuk menolak semua permohonan dari paslon 01 dan 03 dalam perkara Pilpres hari Senin kemarin, banyak pihak yang merasa kalau kemenangan Prabowo Gibran tidak murni. Saya juga sempat mewawancarai Rocky Gerung yang mengatakan keberadaan 3 hakim yang mengajukan dissenting opinion justru menguatkan dugaan kalau kemenangan Prabowo diwarnai pencideraan demokrasi. Sekarang kalau kita bicara soal Guardian of Constitution, gitu ya Bang ya. Yang kita tahu bahwa nggak pernah ada ceritanya sengketa pemilu, ada diskualifikasi dan lain sebagainya. Dan sekarang pun kejadian lagi hal yang sama gitu. Ibaratnya formalitas gitu. Jadi sebetulnya masih perlu nggak nih Bang sidang sengketa pemilu, pemilihan presiden yang akan datang? Kita belajar dari kasus ini bahwa duel argumen tidak harus datang dari data itu. Data itu orang udah tahu, data itu bisa dimanipulasi. Tetapi kita minta sebetulnya hakim untuk belajar bahwa istilah the guardian of the constitution itu nobility dia itu, nobleness-nya ada di situ. Dia bukan hakim pidana yang nyari-nyari mana kambing yang dicuri itu. Dan kita mengerti bahwa hakim yang 5 ini nggak ngerti bahwa ini adalah peristiwa politik, di dalamnya ada problem moral, dalamnya problem nilai. Karena itu hakim yang 5 ini justru mendiskualifikasi argumen moral, argumen etis yang dibawa oleh Romo Magnis misalnya kan, atau yang dibawa oleh jurnalis kritis kan. Jadi hakim itu memang sudah diberi untuk hanya membaca the black letter of law, hukum yang tertulis dengan huruf-huruf hitam itu. Yang bagi dia, ya kalau sengketa itu ya buktikan perbedaannya di mana, Anda mesti buktikan. Oke, boleh, tapi kasih kami waktu tuh. Tidak ada waktu, cuma boleh berapa hari itu kan. Oke. Kalau begitu kami tambah saksi, tidak boleh. Undang-undang udah bilang cuma boleh 19 saksi. Bagaimana dengan 19 saksi itu? Mesti bawa data yang mereka minta itu kan. Jadi dasarnya hakim ini berpikir secara kupingnya dia nggak pakai untuk mendengarkan suara publik, dan mata hukumnya itu terbatas, kemampuan dia itu melihat huruf hukumnya itu bukan keadilan between the law, between the line. Kan begitu kan, kalau jurnalis kan melihat between the line-nya apa itu lebih penting blank note itu, bagian putih itu daripada yang tertulis. Nah, kemampuan itu hanya dimiliki oleh 3 hakim tadi, 3 hakim yang dissenting. Berarti sebenarnya bukan karena mereka nggak paham atau hanya formalitas, tapi kurang mengerti esensi keberadaan MK. Itu keberadaan MK dalam sidang sengketa ini. Betul. Jadi keberadaan MK itu justru untuk menghalangi visi tentang demokrasi dibatalkan sekedar oleh perselisihan jumlah suara kan. Jadi kalau dari awal desainnya curang, itu pasti ujungnya juga curang. Tapi kecurangan itu minta dibuktikan secara faktual. Lo curangnya itu di hulu, di keputusan 90 ketika Gibran itu disodorkan untuk dijadikan calon. Tapi kemudian hakim yang 5 ini bilang, iya tapi itu bukan nepotisme. Lo konyol dong, berarti Gibran itu bukan nephew, asal kata dari nepotisme, dari Paman Usman. Lalu orang bertanya, lo kalau itu Gibran siapa? Berarti Gibran bukan anaknya Jokowi dong. Kalau tidak ada nepotisme di situ kan. Jadi dari segi kemampuan kita untuk melihat kecurangan itu memang didesain dari awal. Ketika Jokowi tidak ingin dinasti itu berhenti pada dia, maka dia mesti lanjutkan itu. Jadi perencanaan kecurangan sudah ada sejak nepotisme itu justru terbaca secara sangat transparan. Apa itu nepotisme? Gibran adalah nephew-nya Paman Usman. Gibran adalah keponakan langsung dari iparnya Pak Jokowi. Berarti Gibran adalah anaknya Jokowi. Kan dasarnya itu kan. Nah itu mau dibatal, gimana batalinya? Berarti mesti cari sertifikat lahirnya Gibran untuk menunjukkan bahwa Gibran betul-betul adalah anaknya Jokowi, dan Jokowi beripar-iparan dengan Usman. Kan itu dasarnya kan begitu. Kalau kita mau halangi prinsip nepotisme, maka kita mesti katakan tidak ada hubungan keluarga antara Gibran dan ayahnya dengan Paman Usman itu. Tapi itu menarik sih Bang, bahwa menunggu sampai isu itu terus digulirkan sampai nanti di bulan Oktober. And then what's gonna happen di sini? Apa yang diharapkan untuk terjadi? Ini ruang dari bulan Mei ke Oktober itu masih panjang. Ya. Di situ ada problem untuk menentukan arah ekonomi. Sementara menghitung APBN dan mulai mengintip bahwa investor tidak akan masuk tuh karena keadaan instabilitas tuh. Juga karena ada potensi perang dunia ketiga, maka global
supply chain itu akan terganggu tuh. Sementara Indonesia membutuhkan secepat-cepatnya investasi asing kan. Lagi bagaimana Prabowo mencari akal supaya APBN tidak bolong kan. Sementara harus dikeluarkan misalnya IKN, udah pasti keluar 500 triliun tuh. Bayar utang udah pasti 500 triliun tuh. Apa namanya? Makan siang gratis udah pasti 500 triliun. Jadi kira-kira udah 2000 triliun udah pasti hilang. Sementara promosi kita cuma 1800 triliun. Itu juga problem teknis kan. Apalagi mesti dikasih sinyal pada IMF atau World Bank bahwa ekonomi kita akan tetap bertumpu pada prinsip-prinsip pasar bebas kan. Sementara Pak Prabowo sebetulnya hendak mengendalikan atau tidak ingin diatur oleh pasar bebas. Jadi dilema itu ada di situ, dilema kebijakan ada di situ. Dilema moral akan berlangsung terus karena PDIP terus-menerus akan mengganggu dalam arti mengintervensi atau menginterupsi keadaan sekarang. Dan itu hak PDIP karena goresan pada Ibu Mega bukan sekedar goresan teknis, tapi itu goresan etis. Karena dua orang yang dia anggap, kan Pak Jokowi dipanggil Dik oleh Ibu Mega, Gibran dipanggil Nak. Gitu. Jadi betul-betul Megawati playing mothering, playing ethics of care, sementara dua orang itu dianggap sebagai pengkhianat. Nah itu yang saya kira akan dipertimbangkan dengan bagus oleh PDIP dan Ibu Mega pasti dalam kalkulasi saya atau intuisi saya Megawati pasti akan menolak semua upaya untuk mendekatkan dia kembali dengan dua pengkhianat itu. Oke, berarti sebenarnya dalam hal ini seharusnya Pak Prabowo atau mungkin yang di lingkarannya sudah mencium akan ada potensi-potensi ini. Karena sampai saat ini kan PDI Perjuangan masih terus berupaya melakukan berbagai macam cara. Yes. Itulah kenapa mau merangkul semuanya. Iya, dia mau merangkul semuanya, tapi juga kita mesti baca ada semacam taktik terselubung di situ. Bayangkan misalnya kalau Anies gabung dengan Prabowo, apa perasaan Jokowi? Kalau Ganjar gabung dengan Jokowi, itu gabung dengan Prabowo, itu pasti Pak Jokowi merasa kok akhirnya Anies dan Ganjar itu dirangkul oleh Prabowo dan itu berarti penanda bahwa saya tidak akan dapat porsi lebih banyak di situ kan? Kan logikanya begitu kan? Gitu ya, bukannya justru karena ya udah kita berada dalam satu tim yang sama. Satu tim yang sama, tetapi di Prabowo ada SBY. SBY yang dari awal bersikap kritis pada Jokowi hanya karena soal Anies yang dianggap berkhianat dia ke Prabowo. Tapi sikap SBY terhadap Jokowi tidak berubah. Kan SBY tetap menganggap bahwa yang dia ingin dukung ada Prabowo bukan Gibran. Kita lihat poster-poster pemilu itu nggak ada satupun kami mendukung pasangan Prabowo Gibran, enggak. Kami mendorong, kami berada di belakang Prabowo. Cuman itu dasarnya. Anies kalau dia masuk ke koalisi Prabowo juga akan bersikap yang sama. Apalagi kalau Ganjar masuk kan. Jadi Prabowo juga cerdik di situ tuh. Anies masuk, Ganjar masuk, artinya portofolio Ganjar dan Anies itu plus SBY bisa menandingi atau bisa menghalangi tuntutan berlebihan dari Jokowi. Jadi Jokowi ya akan kesepian. Seru ya sebenarnya kalau ngebahas kayak gini ya. Berarti sebetulnya kan ini ya ada... mungkin orang nggak percaya cara saya menerangkan, tapi kita mesti baca juga. Betul. Apa namanya? Thinking the unthinkable. Iya, make sense sih sebenarnya. Okay. Make sense itu sangat. Ya karena ini soal politik kan. Iya, karena ini soal politik. Dan ada juga kan yang beranggapan bahwa entar lagi pun ada potensi tidak semuanya berkoalisi atau tidak semuanya oposisi. Malah kemungkinan akan sebagian besar merapat ke pemerintahannya Pak Prabowo. Mungkin nggak, Bang? Mungkin. Tetapi kalau dia di luar, dia pasti beroposisi pada Prabowo. Kalau mereka ikut di dalam gerbong Prabowo, mereka pasti beroposisi pada Jokowi. Kan kuenya cuma sedikit di situ kan. Jokowi ingin supaya Jokowi dapat 5, Gibran dapat 3 misalnya. Ya kalau Anies masuk, ya Anies mesti dapat, Ganjar mesti dapat. Ya, itu masalahnya. Jadi Jokowi merasa ini mungkin gue diakalin. Berarti sebenarnya berkoalisi dengan pemerintahan Pak Prabowo bukan berarti sepenuhnya pro Jokowi. Pro Jokowi. Yes. The nature of power begitu. Karena sebelumnya aku sempat mikirnya gini Bang Rocky, kalau semuanya berkoalisi dengan pemerintahan, nggak ada yang oposisi, nggak sehat dong negara ini. Ya tapi bagi Anies mungkin atau Ganjar ini taktik aja kan, berlindung di kan prinsipnya the enemy of your enemy is my friend kan, begitu kan. Jadi berlindung pada put your enemy closer juga itu ya. Yes, berlindung pada Prabowo, tetapi tidak mendukung Jokowi kan itu dasarnya kan. Kan selama ini orang menganggap ya Prabowo itu diasuh oleh atau Prabowo akan dipengaruhi oleh Jokowi. Iya. Sebelum pemilu tuh, setelah pemilu
pasti Jokowi yang minta perlindungan pada Prabowo kan. Trade off-nya udah terjadi kan. Kan nggak mungkin Prabowo itu mau diatur terus oleh Pak Jokowi, sementara dianggap mulai besok dia presiden. Jadi dia akan dengar apa kata Gerindra. Dia akan berupaya untuk cari dukungan, bukan lagi lewat Jokowi, karena Jokowi udah lemdak saja itu. Dia pasti akan minta dukungan dari PDIP, maka PDIP pasti akan kasih syarat. Oke, saya sebagian, mungkin Puan akan ada di PDIP, akan ada di Prabowo, tapi Hasto tetap akan kritik Jokowi. Lalu bingung Pak Jokowi kan, loh kenapa masuk ke 02 Puan, tapi Hasto masih menghajar-hajar gue, kira-kira begitu pikiran Jokowi malam ini kan. Itu tadi Insight Story-nya, serangkaian proses sidang sengketa pemilu dari awal hingga putusan MK hingga sampai KPU menyatakan secara resmi Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Sudah waktunya sekarang kita semua bersatu sebagai warga negara Indonesia menjadi republik yang kuat untuk mengatasi berbagai gejolak politik ke depan dan juga mengatasi tantangan domestik, regional maupun global ke depan. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Insight Story yang akan datang.